Udah ini siang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang mad lazim ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Ya. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang mad lazim yang kilmi ya. Benar ya? Yang mutakol, baik yang mutakol maupun yang muhafat. Ya, jadi mad lazim ini merupakan mad yang paling panjang ya di dalam Al-Qur'an ya. Mad yang dibaca paling panjang dalam Al-Qur'an adalah mad lazim ya. Jadi mad lazim merupakan mad yang paling panjang ukurannya. Ya. Yaitu berapa harokat? 6. Ya, 6 harokat. Atau 3 alif. Ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa yang dimaksud harokat itu adalah pengucapan satu huruf ya, yang berharokat. Baik itu harokat fathah, dhamma, atau kasroh. Ya. Kalau 6 harokat itu artinya panjangnya mad ini sama dengan ya panjangnya kita membaca 6 huruf yang berharokat ya. 6 huruf yang berharokat. Seperti itulah kurang lebihnya. Atau dinamakan juga 3 alif. Ya. Dinamakan lazim karena ulama qiraat itu ya, para ulama tajwid dan semua juga qiraat yang ada itu melazimkan ya. Melazimkan itu apa ya? Melazimkan, mengharuskan ya. Melazimkan, mengharuskan mad ini dibaca 6 harokat. Tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan dalam memanjangkan mad ini menjadi 6 harokat. Ya, semuanya sepakat. Semua sepakat melazimkan mad ini dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Ya. Hanya mungkin nanti akan dijumpai ada beberapa kata yang dia dibaca 6, tapi juga bisa dibaca 4, bahkan bisa 2 ya, yaitu pada huruf ain. Ya, pada huruf ain yang terdapat di dalam awal-awal surat Maryam dan surat Asy-Syura. Itu ada khilaf di kalangan qiraat. Ada yang baca 6, ada yang baca 4, ada yang baca 2. Baik. Mad lazim kalau kemarin kita sempat ya pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita bagi menjadi pertama dulu ya, dibagi berdasarkan tempat kejadiannya. Ya, tempat kejadiannya. Apakah ada di kata atau di dalam huruf. Yang dimaksud huruf itu adalah huruf yang ada di permulaan surat, ya. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi pembagiannya nanti berdasarkan tempat kejadian dulu ya. Ya, jadi berdasarkan tempat kejadian dulu nanti akan dibagi menjadi 2 ya. Yaitu mad lazim. Pertama mad lazim apa? Ilmi ya. Pertama mad lazim kilmi. Al-kilmi. Kilmi itu artinya kata ya. Kalimah, kata. Ini kalau terjadi pada lafadz ya. Terjadi
Maksudnya mad lazimnya terjadi atau terdapat pada lafaz atau kata dalam ayat Al-Qur'an, ya. Ya. Kemudian yang kedua, mad lazimnya itu ada bukan pada lafaz atau kata yang dalam ayat Al-Qur'an, tapi dia ada pada huruf-huruf awal yang terdapat ya pada surat-surat tertentu, sehingga dinamakan mad lazim harfi. Mad lazim al-harfi. Ini mad lazimnya terdapat pada huruf-huruf permulaan surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an, ya. Di mana tidak semua surat itu dimulai dengan huruf-huruf ini, ya. Ada dari 14 surat itu, ya, dari 114 surah, ya, ada 29 surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, ya. Ya. Ya, nanti bisa dicari, ya. Salah satunya apa? Ya. Contohnya apa? Ya, surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah. Surah apa lagi? Ali Imran. Terus urut Al-Qalam. Al-A'raf. Al-Qalam, ya, biar Al-Qalam boleh lah. Al-Qalam. Al-Qalam itu yang terakhir, tapi tidak apa. Al-A'raf, kemudian surat Yunus, ya, ada di situ. Surat Hud, surat Ar-Ra'du. Surat Yusuf, ya. Surat Yusuf alaihissalam. Surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf alaihissalam. Kemudian surat Ar-Ra'du. Maryam, Ustaz. Oke, Maryam, nanti kita. Ar-Ra'du, habis itu surat Ibrahim. Ibrahim. Surat apa lagi? Al-Hijr. Ada enggak Al-Hijr? Ya. Surat Al-Hijr. Habis itu surat An-Nahl tidak ada. Surat Bani Israil juga tidak ada. Al-Kahfi tidak ada. Maryam, ya. Maryam. Toha juga, ya. Toha. Mau disebut semuanya nih? Banyak, 29. Ya, ada 29, ya. Cukup ini aja dulu, ya. Ini contoh lah, ya. Nanti bisa dicari sendiri. Nah, apabila mad lazimnya itu terdapat pada salah satu di antara surat-surat tadi, ya, 29 itu, tidak semuanya yang ada mad lazim, ya. Tidak semuanya ada mad lazim. Seperti surat Toha, itu tidak ada mad lazim di situ. Maka tidak termasuk, ya. Di situ ada mad lazim harfi. Kalau ada mad lazim yang terdapat pada surat-surat ini di permulaan, ya, maka itu disebut mad lazim al-harfi. Baik, ya. Kemudian setelah kita mengetahui, ya, pembagian mad lazim berdasarkan tempat kejadiannya, ya, tempat terdapat di mana mad lazim itu, apakah di kata ataukah di huruf, ya. Kemudian dibagi lagi berdasarkan apakah di dalam mad lazim itu nanti terdapat idgham, ya, diidghamkan kepada huruf berikutnya atau tidak. Nah, dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua macam, ya. Jadi mad lazim yang di situ terdapat idgham itu dinamakan mutsaqal. Ya. Dinamakan apa? Yang ada idghamnya mutsaqal, ya. Ini sudah, ya. Ini sudah, ya. Ya, dari kedua jenis mad lazim tersebut, ya,
Nanti dibedakan lagi berdasarkan ada tidaknya huruf yang diidghamkan pada mad lazim tersebut ya. Ini kita harus ini biar kita tahu ya perincian pembagian mad lazim. Ya. Maka di sini dibedakan jadi dua ya. Dibedakan lagi, dibagi lagi menjadi dua macam. Apabila ya, bentar, satu, apabila terdapat huruf yang diidghamkan, maka dinamakan mutsaqqal. Mutsaqqal ya. Mutsaqqal kan dari kata sakil itu berat ya. Karena dia lebih butuh ekstra tenaga untuk mengucapkan ya, mengucapkan huruf tersebut ya. Contohnya yang mutsaqqal ya, waladdallin ya. Addo itu ada mad, ada huruf mad ya. Ada huruf mad. Ya. Addo. Kemudian setelahnya ada lam, huruf lam ya. Ini kan huruf mad ini, alif. Ini huruf mad. Jadi kita harus tahu juga huruf mad apa aja, tolong dihafalkan ya. Huruf mad itu kan 3 itu intinya. Alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya Dhamma. koma, dan ya sukun sebelumnya. Sebelumnya kasrah. Ya itu harus diingat ya. Rumusnya apa? Nuhiha. Nuhiha, ahsan. Ya. Nah di sini, ini yang dimaksud kalau idgham ya. Ini kan datang huruf mad, datang setelahnya sukun. Ya, sukun. Sukunnya mana? Di lam ini ya. Sukun pada lam ini. Karena pada dasarnya huruf yang tasdid itu dia itu double. Ada dua huruf double. Huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat. Ya, di sini berarti ada huruf mad, datang setelahnya apa? Sukun. Sukunnya sukun asli. Ya. Maka ini termasuk mad lazim. Karena terjadinya dalam kata, ya, maka ini dinamakan mad lazim al-kilmi. Ya. Dinamakan mad lazim al-kilmi. Kemudian kita lihat bahwasanya di sini terdapat terjadi idgham, ya, yaitu pada huruf lam ini. Huruf lam pertama diidghamkan ke lam yang kedua, ya. Waladdallin, ya. Itu namanya idgham. Maka ini dinamakan mutsaqqal. Ya, sehingga lengkapnya namanya adalah mad lazim al-kilmi mutsaqqal, al-mutsaqqal. Mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Contoh yang harfi juga sama. Seperti alif, lam, mim. Lam, kemudian datang setelahnya apa? Huruf mim. Ya. Ini lam kalau dijabarkan, ya dirinci, ini kan seperti ini. Lam, ada sukun di sini ya. Ini kan huruf mad. Ya, ada huruf mad datang setelahnya sukun, sukunnya sukun asli. Ya, maka ini dinamakan mad lazim. Karena terjadinya pada huruf, ya, itu pada huruf-huruf permulaan surat tertentu itu ya. Kalau ini di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, juga di surat Sajdah ya. Surat Sajdah, surat yang ketiga dua juga diawali dengan alif lam mim. Kemudian kita lihat setelah lam, huruf lam ada huruf apa nih? Nih, mim. Mim Ya, sukun. ya mim, tapi huruf mim. Kalau mim kita jabarkan kan seperti ini. Ya, huruf mim. Mim. Ini huruf mat juga ini ya.
Dan ini juga mim sukun juga, ya, maka ini juga mad lazim juga. Keduanya mad lazim. Kemudian lihat, ya, huruf mim terakhir pada lam datang setelahnya apa? Huruf mim, Idgham. ya, mim pada awal ini, pada awal kata mim, gitu ya. Maka di sini terjadi idgham. Ada dua mim double, ya, sehingga ini dinamakan mustaqol, ya. Seperti ini mustaqol namanya. Mad lazim al-harfi al-mustaqol. Bisa dipahami insya Allah, ya? Ya, baik. Selanjutnya kita tulis, ya. Yang kedua, ya, yang kedua belum. Apabila tidak terdapat huruf yang diidghamkan, ini tulisannya jelas tidak? Jelas, tak jelas. Ya. Apabila tidak terdapat huruf yang diidghamkan, maka dinamakan mukhaffaf. Mukhaffaf dari kata khafif, ya. Khafif itu artinya ringan. Karena pengucapannya lebih ringan. Lisan kita itu tidak perlulah tenaga yang agak ekstra, ya, daripada yang mutlaqol, ya. Contohnya, kalau yang untuk yang kilmi itu cuma satu aja yang sudah pernah kita bahas, ya. Masih ingat, ya? Yang kilmi yaitu pada surat apa? Soho. Soho. Ini surat ini kelihatan nih, surat Yunus, ya. Oh, ya. Al-an, ya. Al-an. Ini yang udah dilingkarin. Ini udah kita bahas kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu. Ini cuma hanya dua saja, dua huruf, dua lafaz yang termasuk mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu di surat Yunus, ya, ayat ke-51 dan 91, ya. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini ayat 51. Ayat yang 91-nya ana wa qad asait. Ya, ini semuanya dibaca 6 harokat, ya. Meskipun boleh juga dengan wajah yang tashil, ya, ditashilkan. Itu boleh. Nanti dibaca al-an. Itu namanya tashil. Tapi yang sering dibaca adalah dengan yang dibaca mad lazim ini, ya. Itu namanya ibdal. Mengganti hamzah yang kedua dengan huruf mad. Insya Allah ini akan ada pembahasan khusus yang mengenai masalah tashil ini. Tapi intinya di sini apabila ada, ya, ada huruf, ada mad lazim, ya, terdapat pada kata ataupun huruf, ya, di mana setelahnya tidak ada idgham, maka dinamakan mukhaffaf, ya. Jadi contohnya ini apa tadi? Yang al-an, ya. Ya. Ini mad setelahnya datang sukun, ya. Ustadz, boleh tanya sebentar? Ya, silakan. Itu ketika baca alif lam mim, itu saat idgham seperti biasa Ustadz, ya, maksimum 3 harokat. Iya, benar. Harus diidghamkan, ditahan gunanya. Ya, ini pertanyaan bagus, ya. Terkadang ada sebagian orang yang dia tidak mendengungkan antara lam dengan mim. Jadi dibacanya alif lam mim. Ini salah. Ya, tidak boleh demikian. Karena di situ ada idgham, idghamnya idgham apa termasuknya ini? Idgham mimi.
Aywa, idgham mimi ya. Atau idgham mutamathilain. Maka wajib digunakan, ditahan gunahnya. Alif lam mim. Seperti itu ya. Ya. Ada yang lain? Baik, nanti sambil lanjut. Nah, ini contoh ini cuma 2 ya di dalam Al-Qur'an. Di surat Yunus ayat 51 sampai 91 ya. Jadi insya Allah mudah. Kebanyakan mad lazim di dalam Al-Qur'an itu dari jenis ini, jenis-jenis yang apa? Ilmi mustaqol ya. Mustaqol. Yang seperti ini nah, ad-dallin. Oh iya, jadi ingat. Kalau tidak salah pertemuan yang lalu saya beri tugas ya untuk mencari yang ilmu mustaqol. Sudah ketemu belum? Ya, nanti sambil disiapkan. Baik. Ini kalau ya terjadi pada kalimat ya, kata. Juga bisa juga ada mad lazim al-harfi yang mukhaffaf ya. Seperti apa contohnya? Surat Al-Qalam. Surat Qaf aja dulu ya. Ini nanti kan ada perbedaan. Ya. Ya. Ini termasuk mad lazim al-harfi mukhaffaf. Kemudian contoh lain alif lam ra ya. Lam ra. Di sini tidak ada idgham ya. Setelah lam yang datang bukan huruf mim tapi huruf ra. Ya, maka di sini tidak terjadi idgham sehingga dinamakan mad lazim al-harfi mukhaffaf. Ya. Mudah-mudahan ini penjelasan ini bisa dipahami ya. Nanti contohnya bisa dilihat ya, di dalam PDF itu ada, tapi di situ masih sedikit contohnya. Itu hanya menampilkan sebagian saja. Nah, jadi ini ya, al-maddul lazim al-harfi huwa an yujadu harfun fi fawatihi ba'di suwar hija'uhu ala thalathi ahruf. Wasatuha harfu mad wa thalithu mudghamun ya, mudghimun atau mudghamun fil harfil ladzi ba'dahu. Mitlu al-lam ya, al-lam fi alif lam mim. Wasin fi tosim mim. Nah, dikatakan ya di dalam PDF ini ya bahwa mad lazim al-harfi ya, adalah mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf yang terdapat pada permulaan surat-surat tertentu ya. Kita tadi sampaikan ada 29 surat yang itu dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Namun yang termasuk mad lazimnya itu adalah huruf hijaiyah yang mengandung 3 huruf. Huruf hijaiyah yang mengandung 3 huruf. Tidak semuanya ya, tapi yang mengandung 3 huruf. Wasatuha harfu mad, ya, di mana tengah-tengahnya, jadi huruf yang kedua itu termasuk huruf mad. Ya. Tengah-tengahnya huruf mad, maka ini termasuk mad lazim al-harfi. Ya. Kalau mutsaqal itu berarti nanti setelahnya yang ketiga itu adalah huruf yang diidghamkan, ya. Huruf yang diidghamkan ke huruf berikutnya. Ya. Contohnya seperti tadi itu alif lam mim.
Ya, jadi itu lam diidghamkan ke mim ya. Lam diidghamkan ke mim. Seperti ini ya. Ini mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Berarti yang lebih dari 3 huruf seperti ka, ha, ya, ain, Ya, sod itu nggak termasuk Ustaz ya? itu masuk. Kaf masuk. Kan Masuk. 3 huruf dia. Ya. Itu nanti akan ada penjelasannya lagi ya. Nanti setelah kita bahas nanti ini mad lazim ini kan kita jelaskan itu ada tabelnya. Belum menerangkan juga di situ. Ya, ini contoh ya, contoh yang apa? Yang mad lazim al harfi mutaqal ya. Kemudian contoh yang lain to, sin, mim ya. To ini to bukan mad lazim karena dibaca 2 harokat ya. To itu kan terdiri dari 2 huruf. To sama alif. Ya. Sin juga sin 3 huruf. Kan gini ya. Sin sukun. Mim 3 huruf. Mim. Ya. Nah, ini ada nun sukun datang setelahnya apa? Huruf mim. Berlaku apa namanya ini? Kita udah pernah bahas nih. Apa? Idgham bi gunnah. Ahsan ya. Idgham bi gunnah benar ya. Nun ketemu dengan mim. Idgham bi gunnah yanmu, hurufnya yanmu ya. Apabila nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari 4 huruf. Yaitu yanmu. Ya, nun, mim dan wawu. Di sini mim. Maka ini dimasukkan nunnya ke dalam mim. Jadi bacanya sim, mim. Dengan dengung ya, ditahan 2 atau 3 harokat ya. Maka ini termasuk ini contoh ini termasuk apa? Mad lazim al harfi mutsaqqal. Ya, mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Ini yang mutsaqqal ya. Kalau ada huruf ketiganya itu berarti ada diidghamkan ke huruf berikutnya. Baik, yang mukhaffaf bagaimana? Kalau yang mukhaffaf sama dengan mutsaqqal. Huwa an yujadu harfun fi fawatihi ba'di suwar hijauhu salasatu ahruf. Awsatuha harfun mad. Walakin al harfu tsalits sakinun. Ya, mithlu qaf, shad min qoulihi ta'ala qaf, shad. Ya, seperti itu. Jadi yang harfi mukhaffaf itu adalah ada mad lazim yang terdapat pada apa? Fawatihu ba'du suwar, pada permulaan surat-surat tertentu. Ya. Di mana huruf-huruf yang menjadi permulaan surat tertentu ini terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf, tengahnya huruf mad. Ya, huruf yang kedua berarti ya. Huruf kedua itu tengahnya itu huruf mad. Huruf yang ketiganya adalah huruf yang sukun saja, tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Ya, contohnya qaf, shad. Seperti itu ya. Itu contoh. Ini yang apa yang harfi mukhaffaf ya. Harfi mukhaffaf berarti ini. Qaf. Ini kan seperti ini ya. Qaf. Setelahnya apa? Fa. Ya. Ini 3 huruf nih ya. Qaf, alif, fa. Huruf yang keduanya adalah alif, yaitu huruf mad. Huruf ketiganya sukun. Setelahnya bukan huruf yang diidghamkan. Karena fa ini tidak diidghamkan ke huruf setelahnya. Karena setelahnya apa? Qaf wal Qur'an. Ya. Itu huruf wawu, tidak diidghamkan. Maka ini termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Karena tidak ada idgham, maka dinamakan mukhaffaf. Shad juga demikian. Ya. Yang shad juga demikian. Atau ini juga contohnya ya. Alif lam ra. Ini tidak ada idgham.
Sod juga sama, ya, huruf sod. Kalau sod itu kan sama aja ya dengan kof tadi itu. Sod, tapi itu alif, ya. Dal. Ya. Ini huruf keduanya apa? Alif. Huruf ketiganya dal yang disukunkan. Karena itu harus dikol-kolakan dalnya nih ya. Sod. Seperti itu. Harus dikol-kolakan karena dia sukun. Nah, ini contoh daripada mad lazim al-harfi mukhaffaf. Baik. Ini ada keterangannya tambih wal madul lazim yamuddu bimiqdar sittah harokat bi jami'i aqsamihi. Mad lazim itu dibaca sebanyak 6 harokat ukurannya. Ya, dari jenis-jenis tadi itu semuanya dibaca 6 harokat atau 3 alif. Kemudian ada keterangan di sini ya mengenai huruf-huruf yang menjadi permulaan huruf-huruf hijaiyah ya, yang menjadi permulaan surat-surat tertentu yang jumlahnya ada 29 tadi itu dibagi menjadi 4 keadaan. Ya. Dibagi menjadi berapa? 4 keadaan. Dan yang al-qalam itu masuk ke mutsaqal berarti ya, yang nun. Oh iya, tadi belum dibahas ya. Baik. Itu kita kembali ya. Yang al-qalam itu nun ya. Nah, ini Ya. unik yang ini ya. Yasin juga unik. Hanya 2 tempat ini yang unik ya. Nun sama apa? Wal qalam. Al-qalam. Hmm. Ada idghamnya ya. Wal qalam. Terus Yasin? Yasin wal Quran. Ya. Wal Quran. Ya. Nun. Ini Yasin, ya, bukan termasuk mad lazim ya. Ya. Di sini ya, di dalam khusus untuk yang nun dan Yasin itu terjadi khilaf di kalangan qiraat ya. Di dalam qiraat itu ada perbedaan. Ada yang membaca nun ini dibaca idhar. Ya, dibaca idhar. Maksudnya dia tidak diidghamkan ke wawu. Jadi bacanya nun wal qalam ya. Nun wal qalam itu namanya idhar. Tidak diidharkan. Maka kalau seperti ini namanya apa? Mad lazim harfi mukhaffaf nunnya ya. Ya, mukhaffaf. Namun ingat ada di sebagian dari riwayat Hafiz yang kita pelajari ya, itu dari torik lain, dari jalur lain yang dia mengidghamkan nun ini ke dalam huruf wawu ya. Diidghamkan ke huruf wawu kalau disambung. Kalau membacanya disambung, ingat ya. Kalau ini berlaku kalau membacanya disambung. Kalau kita mau waqaf ya dia termasuknya mad lazim harfi mukhaffaf ya. Permasalahannya kalau nunnya itu disambung ke ayat berikutnya, ya ini terjadi khilaf, ada perbedaan. Kalau bacaan kita yang hafaz dari Syatibiyah itu diizharkan ya, ingat ya, diizharkan kalau mau menyambung diizharkan. Nun wal qalam. Di surat Yasin juga sama. Yasin wal Qur'anil Karim Hakim. Yasin wal Qur'an diizharkan. Namun ada sebagian torik riwayat Hafiz juga dari torik selain Syatibiyah yang dia mengidghamkan nunnya itu ke dalam huruf wawu. Kan ini kan wawu ya. Jadi didongeng ke sini ke apa huruf wawu. Jadi bacanya seperti ini. Nun wal qalam dengan didengungkan. Yasin wal Qur'an. Ya. Itu untuk hafaz demikian. Ada yang membaca idgham, ada yang membaca izhar kalau disambung. Ya. Demikian juga qiraat lain selain hafaz ada juga yang diidghamkan. Namun ada juga yang tidak mengidghamkan. Ya.
Ya, jadi dilihat dulu. Dilihat kondisinya. Kalau dia disambung dan dia termasuk membaca riwayat yang bukan syatibiyah ya, maka dia bisa dikatakan mad lazim al-harfi mutsaqqal karena ada idgham. Seperti itu ya, insyaallah. Ada yang lain silakan. Ada yang lain? Udah jelas Abu Azam? Jelas tadi. Ya, baik. Baik, sepertinya kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya tidak cukup. Ya, insya Allah untuk kita akan bahas masih, tapi mad lazim sudah selesai insya Allah ini. Jadi kita akan bahas tentang apa huruf-huruf yang menyusun fawatihus suwar, pembuka surat. Ya. Itu kan ada 4, ya. Ada 4 kondisi huruf tadi itu, ya, huruf hijaiyah tadi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan.